Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pemirsa TV One program Tausiah Subuh dimanapun berada. Kita sering mendengar kata takwa dan perintah takwa, dan kita semua tahu salah satu perintah Allah dalam Al-Quran kepada hamba-hamba Allah yang beriman itu adalah yaitu meningkatkan daya takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran itu kita menemukan sekitar ada 115 ayat yang berbicara tentang takwa. Dan karakter hamba Allah yang beriman itu terlihat dari bagaimana dia menunjukkan ketakwaannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata di dalam Al-Quran terdiri 3 makna tentang takwa. Yang pertama, dalam Al-Quran merinci kepada kita bahwasanya takwa itu maknanya yang pertama adalah takut. Kepada siapa takutnya? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu takut kita kepada Allah itu berbeda seperti takutnya kita kepada orang jahat. Takutnya kita kepada Allah itu takut yang dibungkus dengan cinta yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang makna takwa yang artinya takut itu, di mana Allah berfirman wa iyaya fattakun, dan hanya kepada aku Allah kalian takut. Jadi Allah sudah ingatkan kepada kita manusia, jangan pernah merasa takut kepada siapapun, tetapi hanya memiliki rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau dimurkai sama Allah, takut kalau mendapatkan ancaman dari Allah, takut kalau tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kalau seumpamanya Allah menurunkan azab dalam kehidupannya. Ini makna takwa yang pertama, yaitu takut totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis qudsi itu ada firman Allah, yabna Adam, wahai anak Adam, la takhafanna min dhi sultanin madama sultani baqiyan. Kata Allah di hadis qudsi tersebut, wahai anak Adam, kata Allah, janganlah kalian takut kepada mereka yang punya kekuatan atau kekuasaan, madama sultani baqiyan, kata Allah, selama kekuasaan dan kekuatan aku Allah itu abadi. Kenapa? Karena memang kekuasaan yang paling abadi itu hanya milik Allah. Allah pemiliknya. Jadi manusia yang memiliki kekuasaan di dunia itu sedang diberikan oleh Allah berkuasa. Apakah abadi? Tidak abadi. Nanti akan digantikan oleh penguasa-penguasa yang lain. Tapi kalau Allah kekuasaannya itu abadi. Kekuasaan manusia silih berganti. Kita pernah dengar dahulu ada orang yang berkuasa dari timur ke barat. Sekarang mana orangnya? Sudah berkalang tanah. Tubuhnya sudah menyatu dengan tanah, sudah dimakamkan ribuan tahun yang lalu. Kita dengar dahulu ada orang yang punya kerajaan yang begitu besar dan begitu mewah. Sekarang mana kerajaannya? Tinggal puing-puingnya saja. Kenapa? Karena dia bukan penguasa yang hakiki. Penguasa yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, jangan pernah merasa takut kepada mereka yang merasa kuat itu.
Karena kekuatan yang hakiki milik Allah. Wa sultani la yanfudu abadan, kata Allah. Dan kekuasaan aku Allah tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Terus ada. Nah, ini makna takwa yang pertama. Takut hanya kepada Allah. Makna takwa yang kedua sekarang. Makna takwa yang kedua yaitu beribadah dengan penuh kesungguhan dan totalitas. Mana dalilnya? Dalilnya ada dalam surat Ali Imran ayat 102. Kita sering dengar firman Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih. Takwanya yang sungguh-sungguh, yang betul-betul, yang benar, yang genuine, yang murni. Jadi tidak hanya sekedar takwa, tapi betul-betul takwa. Karena ada orang ngaku dirinya takwa, tapi belum betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pesan itu, ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat Nabi, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dan juga dari sahabat Nabi Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Jadi di masjid dia bertakwa, di majlis taklim dia bertakwa, di rumah dia bertakwa, dalam berdagang dia bertakwa, dalam pergaulan dia bertakwa, ngurus rumah tangga dia bertakwa. Jadi takwanya itu haitsu ma kunta, kata Nabi. Jadi jangan hanya takwa datang Ramadan kemarin takwa dia jadi baik. Makanya bulan Ramadan sering kita ketemu wajah-wajah asing kan di masjid. Ini orang tetangga baru ya, padahal bukan tetangga baru tuh. Pas lihat tetangga baru nih, baru datang ke masjid, ternyata tinggalnya lebih lama dari kita. Hanya kagak pernah ke masjid. Nanti habis Ramadan gak muncul lagi orangnya. Nah, Nabi pesan sama kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, jangan musiman. Orang yang bertakwa itu dia akan menjadi pribadi yang rabbani, yaitu betul-betul ketakwaannya itu dia rawat setiap saat, setiap waktu, setiap detik dalam kehidupannya. Ketakwaannya begitu indah di bulan suci Ramadan, dan dia rawat lagi di bulan Syawal, di bulan Zulqaidah, di bulan Zulhijjah, terus menerus dia jaga terus takwanya. Karena ulama pernah pesan begini, ada kaum yang buruk itu. Apa kaum yang buruk itu? Bi'sal qaum, katanya. Kaum yang buruk itu apa? Alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Yaitu orang yang tidak mengenal Allah kecuali pada bulan suci Ramadan. Kemarin datang Ramadan, waduh, dia betul-betul kenal Allah, betul-betul taat, betul-betul baik. Bahkan kalau ada teman yang ngajak dia maksiat, dia bilang apa? Nanti deh, jangan sekarang, bulan Ramadan. Berarti ada rencana dia tuh nanti habis Ramadan dia mau buat. Ya, bulan Ramadan dia nggak mau maksiat, dia nggak mau buat jahat. Nanti aja. Maka takwa yang kedua, mananya apa takwa yang kedua tadi apa? Beribadah dengan sungguh-sungguh, haqqa tuqati, betul-betul takwanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bisa saja ada hamba Allah, dia tadinya takwa, tapi ternyata akhir hidupnya tidak muslim, tidak berserah diri kepada Allah. Na'udzubillah. Kan kita berharap dengan takwa kita itu sampai akhir hayat kita meninggalnya muslimun, dalam keadaan yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf saja itu dalam Al-Qur'an itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Doa Nabi Yusuf apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim.
wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan jumpakanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Makna takwa yang ketiga sekarang. Makna takwa yang ketiga adalah membersihkan diri dari segala macam bentuk noda dan dosa. Dalam surat An-Nur ayat 52, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan memiliki rasa takut yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqihi. Nah, maknanya itu kata ulama, wa yattaqihi artinya orangnya senantiasa berusaha untuk membersihkan dirinya dengan dosa dengan segera. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang bersih dari dosa, jamaah sekalian. Dia punya dosa, tapi ketika dia buat dosa, dia cepat sadar akan dosanya. Cepat-cepat taubat, cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat kembali kepada Allah. Dan kalau itu terjadi pada orang yang muttaqin ini, Allah katakan faulaika humul faizun. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan orang yang mendapatkan kemenangan tersebut adalah orang-orang yang tadi itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, memiliki rasa takut yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia terjerembab dalam dosa, dia tidak terjerembab begitu lama, cepat-cepat dia bangkit dari kubangan dosa tersebut dan kembali kepada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fa ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan.